Maka dari hati yang paling dalam, kami mohon kepada seluruh pimpinan Bea dan Cukai, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan DIY, untuk memberikan peralihan penahanan kepada yang bersangkutan. Ini kami lakukan karena kami ingin anak-anaknya mendapatkan perawatan dari ibunya. Karena bapak mereka sudah menanggung permasalahan ini. Dengan menerima vonis 1 tahun, keluar masih masuk lagi 2 tahun. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Tadi malam ada salah satu klien kami, seorang perempuan ya, yang ditahan oleh kantor Bea dan Cukai wilayah Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta setelah kami hadirkan untuk diperiksa sebagai tersangka. Kebetulan suaminya juga sudah masuk di dalam penjara malah 2 kali atas cukai rokok dan kemudian TPPU. Semua harta benda mereka sudah disita, si perempuan ini juga sudah kena dicukai, tetapi hanya divonis oleh hakim karena mempertimbangkan 2 orang anaknya, maka hanya divonis untuk mengganti kerugian dari cukai rokok sebesar kurang lebih 100 juta lebih. Yang bersangkutan kemudian kemarin kami hadirkan dan ditahan. Ada yang menarik karena kami 2 hari sebelumnya sudah mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan karena mengingat masih merawat dan mendidik 2 anak perempuannya yang masih kecil-kecil. Kedua-duanya masih duduk di bangku sekolah dasar. Karena suaminya sendiri saat ini sedang menjalani pidana selama 2 tahun, belum berkekuatan hukum tetap ya, masih menjalani. Maka tadi malam tim kami sampai jam 1 pagi mendampingi untuk dilakukan penahanan dan dititipkan di Polres Gajah Mungkur, Polsek Gajah Mungkur. Yang menarik adalah penyidiknya sempat menangis ya, Pak Hamdan juga agak terharu karena harus melakukan penahanan, tapi ini adalah perintah pimpinannya. Saya tadi malam melalui telepon berbicara dengan Pak Hamdan untuk menyampaikan pada pimpinan Bea dan Cukai agar memberikan penahanan kota sehingga yang bersangkutan mampu untuk merawat anaknya. Dari kantor Bea Cukai kemudian memberikan masukan agar hari ini kami menyampaikan permohonan peralihan penahanan untuk dilakukan pertimbangan. Maka hari ini kami melakukan permohonan, ini sudah di tangan saya. Permohonan ini dasar hukumnya adalah pasal 23 ya, ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa penyidik atau penuntut umum ataupun hakim itu berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan dengan ketentuan-ketentuan khusus. Salah satunya dalam hal ini kita berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab dalam rangka memberikan perawatan kepada anak. Kenapa demikian? Karena yang bersangkutan ini semuanya sudah disita, termasuk barang-barangnya, kekayaannya, suaminya pun harus berada di dalam penjara. Hanya tinggal dia satu-satunya untuk menopang anak-anaknya. Maka berdasarkan validitas jantung hukum positif Indonesia, yaitu Pancasila, yang memerintahkan adanya kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai perwujudan daripada silah Pancasila, maka kita harus mewujudkan keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam melakukan penanganan terhadap seluruh perkara yang ditangani oleh kita di seluruh Indonesia. Maka kita harus menggunakan kewenangan kita untuk mampu membuat manusia Indonesia menjadi baik di ruang Indonesia. Karena dengan melakukan semacam penahanan tanpa mempertimbangkan kemanusiaan dan keadilan yang lebih tinggi dalam hal ini untuk melakukan perawatan terhadap anak-anaknya, maka ke depan sebenarnya kita meninggalkan sebuah momentum kemarahan daripada masyarakat atau keluarga mereka yang merasa tidak dimanusiakan di rumah Indonesia. Padahal mereka benar-benar mentaati seluruh aturan hukum dengan hadir di mimbar-mimbar kita melakukan penegakan hukum untuk menyampaikan tentang kebenaran fakta yang dituduhkan kepada mereka. Maka sangat penting ya bagi kita untuk benar-benar mampu merenung. Kemudian kita mampu memberikan rasa keadilan bagi semua orang. Maka besar harapan kami dari hati saya yang paling dalam, sekalipun mungkin Bea dan Cukai sering jengkel kepada saya, kantor hukum saya, ataupun Rumah Pancasila, tetapi yang kami lakukan itu adalah dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat, ada aturan hukum yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Termasuk perkara ini kami tangani secara gratis.
Maka dari hati yang paling dalam, kami mohon kepada seluruh pimpinan Bea dan Cukai, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan DIY, untuk memberikan peralihan penahanan kepada yang bersangkutan. Ini kami lakukan karena kami ingin anak-anaknya mendapatkan perawatan dari ibunya. Karena bapak mereka sudah menanggung permasalahan ini. Dengan menerima vonis 1 tahun, keluar masih masuk lagi 2 tahun. Jangan sampai kemudian seorang ibu yang sebenarnya hanya mengikuti kerja dari suaminya dan tidak tahu apa-apa, kemudian kita masukkan penjara juga berulang kali. Karena dia sudah mengalaminya 1 kali di Bea dan Cukai. Ini yang kedua kali. Yang 1 kali setelah ditahan oleh Bea dan Cukai, dikeluarkan oleh jaksa, divonis oleh hakim, tidak masuk penjara, tetapi hanya bayar denda, dan dia sudah siap untuk membayar denda. Oleh karena itu, kami berharap jangan sampai hukum itu justru menciderai rasa keadilan seluruh warga negara Indonesia di rumah Indonesia. Semoga pimpinan di kantor Bea dan Cukai mampu untuk memberikan yang terbaik ya di dalam penanganan hukum yang kita lakukan bersama-sama di rumah Indonesia, sehingga ke depan kita mampu untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia berbuat kebaikan dalam rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka kita duduk sebagai manusia yang adil di satu sisi dan beradab di sisi yang lain. Jangan lupa, buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat kebaikan di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Melapangkan